Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Muta'allim cetakan Gerbang Andalus, Shaifah 24. Faslun fin niyati fi hali ta'allumi. Jadi di sini kita akan menjelaskan niat-niat saat kita belajar atau menuntut ilmu. Jadi ada beberapa niat yang harus kita niatkan saat menuntut ilmu. Apa saja? Ya, kita akan bahas saat ini. Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Jadi setiap seorang penuntut ilmu itu wajib untuk niat saat dia menuntut ilmu. Idan niyatu hiyal aslu fi jamil ahwali liqaulihi alaihi salatu wassalam. Innamal a'malu binniyat, hadisun sahih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah bersabda bahwa setiap amal itu bisa sah apabila ada niatnya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Nah, di sini Nabi juga pernah bersabda bahwa banyak amal-amal yang diserupakan dengan amal dunia, padahal itu sebenarnya amal akhirat. Maksudnya gimana? Maksudnya amal dunia itu amal yang terbatas hanya di dunia, dan amal akhirat itu amal yang dibawa sampai ke akhirat. Nah, banyak amal-amal yang diserupakan dengan amal dunia, padahal sebenarnya itu amal akhirat, karena dia berniat dengan niat yang bagus. Dan banyak juga amal-amal yang diserupakan dengan amal akhirat, padahal sebenarnya dia amal dunia, karena niat dia yang jelek. Wa yang bagi an ayyan ya al muta'allimu bitolabil ilmi ridhollahi ta'ala wa darul akhirah. Nah, ini poin pertama. Yang pertama yaitu niat yang harus diniatkan oleh seorang penuntut ilmu. Poin pertama adalah untuk mencari ridhonya Allah. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus, yang paling utama dari semua niat itu harus berniat untuk mencari ridho Allah. Kemudian wa izalatal jahli an nafsihi. Jadi yang kedua, poin pertama yang kedua itu harus niat menghilangkan kebodohan atas dirinya sendiri. Wan sairil juhali. Poin ketiga dari yang pertama itu harus berniat untuk menghilangkan kebodohan atas orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mengajarkan ilmu tersebut. Wa ihya'uddini, dan menghidupkan agama. Wa ibqa'al islami, dan menetapkan Islam. Fa in baqa'al islami bil ilmi. Fa inna baqa'al islami bil ilmi. Karena sesungguhnya tetapnya Islam itu dengan ilmu. Jadi poin pertama dari yang pertama itu adalah mencari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua itu menghilangkan kebodohan. Kemudian yang ketiga itu yang kedua itu menghilangkan kebodohan atas dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga itu menghilangkan kebodohan atas orang lain dengan cara kita mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat adalah menghidupkan agama. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan Islam. Seperti itu. Walayasihu az-zuhdu bitaqwa mal walayasihu az-zuhdu wattaqwa mal jahli. Jadi seorang yang zuhud dan takwa. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah seseorang yang tidak membutuhkan atas dunia. Jadi tidak terlalu memikirkan tentang dunia, itu namanya zuhud. Jadi tidak sah orang yang zuhud dan takwa tapi dia bodoh. Nah, itu tidak sah. Wa ansadu asy-syaikhu al-imamu al-ajalu burhanuddini sahibul hidayah syi'ron.
li ba'dihim fasadun kabirun alimun mutahaddid wa akbaru minhu jahilun mutanassik huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassak. Jadi sebuah kerusakan besar apabila ada orang yang berilmu tapi dia diam. Tapi lebih besar lagi apabila ada orang yang bodoh yang bertindak atas hal tersebut. Dan keduanya merupakan fitnah bagi orang yang belajar agama. Wayanwi bihi asyukra ala nikmatil aqli. Jadi poin kedua yang pertama itu adalah syukur atas nikmat akal. Jadi Tuhan sudah memberikan kita akal untuk berpikir, itu kita harus mensyukuri. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mensyukuri akal yang telah diberikan oleh Tuhan. Kemudian wasihatil badani. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa, yang badannya sakit, yang tidak sehat, kemudian yang masuk rumah sakit, yang koma, orang gila, itu mereka semua itu tidak ada yang tidak diberikan akal, ada yang juga tidak diberikan kesehatan badan. Jadi kita yang memiliki keduanya itu harus mensyukuri hal tersebut. Walayan wiyabi iqbalan nasi. Kemudian kita harus meniati walayan wiyabi iqbalan nasi. Kita tidak boleh niat untuk mendapatkan feedback dari manusia. Apa yang termasuk feedback itu kita tidak boleh meniati untuk disanjung oleh orang lain, gitu maksudnya. Wala istijlabal khutamid dunia, kita tidak boleh mengharapkan puing-puing dunia dari jalan manusia, ini maksudnya ya. Jadi saat kita menuntut ilmu, kita itu tidak boleh seumpama kita menuntut ilmu, kemudian seumpama kita tidak mau menuntut ilmu, kemudian ada orang yang bilang kepada kita, kamu kalau mau belajar, kamu akan mendapatkan motor. Nah, itu tidak boleh diniati saat menuntut ilmu. Aku niat menuntut ilmu dengan niat agar mendapatkan sepeda motor, itu tidak boleh. Wal karomata inda sultan wa ghairi. Dan kita tidak boleh saat menuntut ilmu kita itu meniati agar mendapatkan kemuliaan di sisi seorang penguasa. Jadi saat kita menuntut ilmu kita berharap, wah saya belajar untuk saya niati belajar ini untuk mendapatkan jabatan di istana negara atau di mana, itu tidak boleh, dan lain-lain. Kesimpulannya dari beberapa yang saya bacakan ini adalah niat dari yang harus diniatkan saat menuntut ilmu itu poinnya ada dua. Poin pertama, satu, itu adalah mengharap ridho Allah. Kemudian yang kedua itu diniati menghilangkan kebodohan atas diri sendiri. Yang ketiga itu diniati menghilangkan kebodohan atas orang lain. Kemudian yang keempat itu diniati menghidupkan agama. Yang kelima itu adalah menetapkan Islam. Kemudian poin yang kedua itu, yang pertama itu adalah mensyukuri nikmat akal. Yang kedua mensyukuri sehatnya badan. Yang ketiga itu niat agar tidak meniati untuk mendapat feedback dari manusia. Kemudian yang keempat itu adalah tidak diniati untuk mendapat serpihan-serpihan puing-puing dunia. Terus yang kelima itu tidak diniati untuk mendapatkan kemuliaan di sisi penguasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian kita hari ini sudah selesai. Perlu diingat bahwa ilmu itu adalah lentera yang menerangi kegelapan. Apabila kalian merasa bahwa hidup kalian suram, maka carilah ilmu. Dengan itu kalian akan menemukan titik terang dari kehidupan kalian. Demikian, saya Mas Roni Abdillah Khairullah, kelas KPI 3, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.